Kembali lagi di Prabu Live. Yang mau kepo saksikan gosip-gosip hari ini, selamat menonton. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang mau update lagi ya datang ke sini ya. Jadi kalau kemarin ngejar-ngejar kita mau nanya soal mobil kan aku no komen. Tapi kali ini memang aku harus berkomen dan hari ini alhamdulillah tim lengkap sudah yang akan memperbantukan perihal permasalahan mobil yang selama ini simpang siur. Biar suamiku aja yang ngomong ya, aku takutnya salah menyebutnya atau gimana. Monggo Bapak Arman. Jadi makasih untuk rekan-rekan media yang sudah hadir. Beberapa hari yang lalu kan saya sempat lihat video, saya dikirim dari teman-teman yang ada pernyataan bahwa Arman dan Della turut serta rangkaian penggelapan segala macam lah. Nah, kata-kata ini yang membuat saya dan istri merasa dirugikan karena yang bicarakan seorang purnawirawan jenderal polisi yang artinya bahasa dan kata-katanya mungkin cukup didengar oleh masyarakat. Pas saya cek, terus saya googling juga, akhirnya kebetulan saya punya om yang memang juga purnawirawan jenderal juga, satu angka dengan beliau juga. Saya telepon, saya cerita, Om bisa nggak saya minta tolong karena saya dinyatakan gelapkan mobil segala macam. Akhirnya saya ketemu sama Om Amhar, sama Om Yuspan juga. Saya cerita sampai akhirnya saya memutuskan dengan istri untuk hari ini preskon untuk membantah ucapan beliau-beliau tersebut yang mengatakan bahwa saya dan istri adalah bagian dari rangkaian penggelapan. Untuk selebihnya mungkin Om Amhar atau Om Yuspan yang lebih pantas dan lebih tahu dan lebih mampu untuk menjelaskannya. Terima kasih, selamat sore rekan-rekan sekalian yang bisa hadir pada acara press conference atau press release dari Pak Arman beserta istri Ibu Della. Saya secara profesional ditunjuk oleh Pak Arman dan Bu Della ini sebagai pendamping hukum dalam perbuatan dugaan pidana yang dilaporkan oleh saudara Muhammad Riza. Maaf, saya dulu supaya jangan salah anunya nanti bisa berdampak juga hukum. Dari saudara Muhammad Sahrul Kamil ZA. Beliau inilah yang melaporkan Pak Arman dan Bu Della ini ke Polda Metro Jaya dugaan penggelapan. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh mereka di dalam juga konferensi pers atau press release beberapa waktu yang lalu. Saya dan Pak Yuspan, Dr. Yuspan juga sangat menghormati bahwa karena dia merasa mempunyai hak hukum untuk melaporkan, sehingga kewajiban kami sebagai lawyer profesional itu memberi pendampingan. Nanti kalau ada tuntutan perdata, berarti nanti mereka berdua memberi kuasa kepada kami. Jadi sore hari ini kami akan menyampaikan nanti secara detail tentang unsur-unsur pasal 372 penggelapan itu oleh Pak Dr. Yuspan karena beliau memang pakar di bidang hukum pidana, dan saya juga menyampaikan ini. Kita akan mendampingi Pak Arman ini sampai apabila ada tuntutan ini sampai ke putusan inkrah. Jadi mulai dari lidik, yang ini baru lidik, kami lihat suratnya, sampai penyidikan, dan nanti penuntutan persidangan sampai inkrah. Sehingga ini kami lakukan karena kewajiban profesi, bukan karena saya ini omnya Pak Arman, bukan, memang profesi. Jadi ada istilah di pengacara itu disebut dengan profesium nobilum. Jadi profesi yang dianggap
oleh masyarakat dunia ini profesi yang terhormat, ya kami juga harus melakukan itu secara terhormat. Siapapun yang minta bantuan, pendampingan, itu kewajiban, tidak bisa kami tolak. Rekan-rekan sekalian, di dalam masalah hukum ini, memang semua orang bisa berpendapat. Makanya ada Gium mengatakan bahwa 4 orang ahli hukum kalau berbicara, maka nanti yang keluar kesimpulannya itu adalah bisa 5, 6, atau 7. Jadi memang hak mereka untuk melakukan itu. Tapi ini nanti pembuktiannya pada saat di pengadilan. Sehingga kami juga berharap bisa nanti Polda Metro segera melakukan penyelidikan dan menaikkan ini ke penyidikan apabila unsur-unsurnya terpenuhi, sehingga kami juga bisa mengambil langkah-langkah hukum untuk mendampingi klien kami ini. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan untuk sore hari ini, dan kami serahkan Pak Dr. Yuspan untuk mungkin berbicara tentang masalah yang dituduhkan oleh Pak Muhammad Riza tadi, mengenai tentang penipuan tersebut. Kami persilahkan. Terima kasih, Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya melanjutkan tadi sudah disampaikan dulu permasalahan awal oleh Pak Arman, ya klien kami, ya juga Bu Dela, dan kemudian sudah ditanggapi apa yang sudah berlangsung oleh beliau, ya Ketua Tim kami, Pak Irjen Pol Purnawirawan Amharada. Dan saya ingin menambahkan dengan posisi klien kami yang dilaporkan ini diduga sebagai pelaku penggelapan atas peristiwa yang telah disampaikan oleh Pak Arman. Yang awalnya ya ada kesepakatan untuk kegiatan umroh dengan yang menyerahkan mobil ini ke Pak Arman. Ya kemudian karena itu tidak terlaksana sesuai apa yang dijanjikan, dan secara bijak klien kami meminta uangnya dikembalikan. Nah, dengan tidak ada uang pengembalian kepada klien kami oleh yang menerima uang biaya umroh tersebut, maka dia mengajukan untuk menitipkan sementara kendaraan sambil menunggu waktu yang dijanjikan lebih kurang 1 bulan ya Pak. Betul. 1 bulan untuk dibayarkan, dan setelah itu kendaraan yang dia serahkan sementara untuk ya meyakinkan atau jaminan gitu ya, akan dikembalikan setelah dibayarkan uang yang telah diterima tersebut. Nah, sebelum jatuh tempo itu ada yang datang mempertanyakan bahwa kendaraannya. Nah, itu klien kami juga ya merespon dengan sangat positif dan sangat bijak. Ya, dengan cara ya karena ini saya terima dari orang lain bukan dari Anda, dan ini ada hubungan permasalahan hukum, maka untuk mengamankan dititipkan di Polres Bekasi dan oleh polisi yang memang memahami fungsi dan tugas mereka, yaitu diterima sementara, diberikan tanda terima kepada klien kami, bukan langsung diparkir di situ saja seperti yang disampaikan oleh ya rekan pengacara dari pelapor gitu. Makanya sebenarnya dengan melaporkan itu ya kami anggap sah-sah saja ya sebagai warga negara yang menjunjung tinggi hukum. Tetapi yang mengecewakan ketika mereka publis ya dengan ya seperti sudah memvonis bahwa klien kami ini bersalah, menggunakan kata sudah pasti, menggunakan kata ada niat gitu kan. Sementara dalam penyampaian mereka
ya tidak menentu, sementara dibilang menggelapkan, sementara dibilang hanya turut menggelapkan. Jadi saya pikir ini masalah nasib dan rezeki orang, ini nama baik gitu. Jadi kita ini penegak hukum harus profesional gitu kan, jangan asal bunyi gitu. Kita harus tahu dulu permasalahan dan kita tahu alur untuk penegakan hukumnya. Jangan memvonis seperti kita sebagai penyidik, kita sebagai jaksa penuntut umum, dan kita juga sebagai hakim yang menggunakan kata pasti, ada niat gitu kan. Nah, ini sangat merugikan klien kami, apalagi klien kami ya pengusaha, mereka pembisnis. Ya, ini harus clear gitu. Jadi untuk membuat clear, ya teman-teman yang telah menyampaikan seperti memvonis klien kami, ya supaya mereka semakin pintar, kami akan tuntut tanggung jawab hukum mereka. Ini memberikan laporan palsu. Nah, ada konsekuensi hukumnya. Mereka publis di media, ada konsekuensinya. Undang-undang ITE. Jadi untuk kedepannya, ya saya berharap, ya terutama ya pihak pelapor ini, ya profesional lah dalam medsos. Profesional lah dalam menuntut haknya, ya termasuk ya lebih banyak berharap saya kepada ya penasihat hukumnya, ya karena kita ini ya pengacara, tugas kita adalah meluruskan penegakan hukum kepada klien kita, itu supaya ya benar-benar menjadi pembelajaran juga ya bagi klien kita. Jadi bukan berarti ya kita ya memberikan kata-kata yang membuat klien kita merasa dia benar, padahal bicara benar kalau dalam konsekuensi hukum itu ya setelah ada kekuatan hukum tetap. Jadi artinya harus kita menunggu proses hukum untuk bisa dinyatakan sudah berketetapan kekuatan hukum tetap bahwa seseorang itu bersalah. Jadi sebelum itu asas hukum kita jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengaku asas praduga tak bersalah. Jadi ketika ya berbicara seakan memvonis orang lain sudah bersalah, ya saya mengatakan ya apakah kita sedang belajar hukum sebenarnya? Apa kita sebenarnya nyari panggung gitu? Ya jangan seperti itulah, karena ini masalah nasib orang. Mari profesional, ya mari menggunakan hati nurani, mari menggunakan etika, ya supaya benar-benar hukum ini tegak dan bisa memberikan tujuan yang sebenarnya sebagai mana kita ketahui adalah kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Itu tujuan dari proses hukum itu. Jadi sebaiknya ya mari kita hargai proses yang sudah ditangani oleh penegak hukum. Baik itu konsekuensi pidana yang sudah diawali dari penyelidikan ini, maupun ya klien kami juga sudah dilaporkan sisi konsekuensi hukum perdata gitu. Dan ini semua silakan aja kita hargai, karena itu akan berproses di bidang bagian-bagian penegak hukum yang akhirnya nanti akan memberikan kepastian hukum. Seseorang itu bersalah atau tidak, seseorang itu dituntut tanggung jawabnya untuk mengganti rugi yang merasa dirugikan, ya itu nanti setelah ujung dari proses hukum itu sendiri. Dan kita tahu ya proses hukum kita ya ada tahapannya. Ya kalau pidana ada tahapan mulai dari pemeriksaan oleh penyidik, ya sebelum menyidik malahan harus melakukan kegiatan penyelidikan, kemudian nanti dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan kemudian akan disusun dakwaan, dan setelah itu dibawa untuk diperiksa dan diputus di pengadilan
tingkat pertama atau pengadilan negeri. Bila ada yang tidak terima bisa melakukan upaya hukum banding. Selanjutnya masih ada yang tidak terima bisa melakukan upaya hukum berikutnya berupa kasasi. Dan setelah itu masih ada kesempatan untuk upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Dan itu bisa dilakukan berulang kali kecuali perdata, sementara diatur hanya berkesempatan satu kali. Jadi ya mari kita pahami alur prosedur penegakan hukum ini, jangan langsung memvonis orang bersalah. Itu ya supaya ya semuanya bisa tercapai tujuan penegakan hukum itu untuk memberikan kenyamanan baik dari pihak-pihak yang bersengketa ini secara langsung dan juga masyarakat umum. Jadi ya itu yang saya sampaikan ya, karena kami mendapat kuasa dari klien kami untuk mendapatkan keadilan, maka kami akan menjalankan sesuai prosedur dan alur ya penegakan hukum yang sebenarnya secara profesional, proporsional, dan prosedural. Ya, itu namanya menjunjung tinggi martabat hukum dan bisa memberikan tujuan yang sebenar-benarnya. Jadi saya ulangi, langkah-langkah yang akan kami lakukan adalah menghadapi ya, laporan maupun gugatan yang ditujukan kepada klien kami. Kemudian kami juga akan menuntut ya, konsekuensi tanggung jawab hukum yang memberikan laporan ya palsu tersebut tadi. Ya termasuk dikondisikan sedemikian rupa dikatakan penyerahan mobil setelah mereka membuat laporan polisi. Ada tanggalnya, ada buktinya. Ya bahwa mobil itu diserahkan sebelum mereka membuat laporan polisi. Jadi klien kami sudah sangat bijaksana untuk menyikapi ya mulai dari yang sebelumnya, ya sebelum masalah kendaraan ini ada hubungan hukum tujuan pemberangkatan umroh dan dia ya kami katakan tertipu gitu ya, tertipu ya, kemudian ditanggapi dengan sangat bijak untuk hanya meminta kembali uangnya, dan karena yang bersangkutan tidak bisa membayar secara tunai maka dia menjanjikan 1 bulan sementara diberikan kendaraan-kendaraan untuk untuk jaminan atau untuk supaya rekan kami ini juga bukan hanya pribadi dan bukan uang pribadi, ada uang orang lain di situ. Jadi klien kami sudah sangat bijaksana ya, namun di penyampaian media sosial ya dari pihak pelapor ya menurut kami berlebihan dan mengada-ngada ya silakan, tetapi ya ingat, ya kita negara hukum dan kita sudah berkecimpung dalam kegiatan hukum ini, maka ya bersiap-siaplah mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan, diucapkan, dan dilaporkan. Itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.